Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang metodologi penelitian pendidikan SD. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang pemilihan rumah masalah dan juga penyusunan proposal penelitian pendidikan ya. Jadi silahkan selamat menyimak, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah informasi serta wawasan. Kenapa sih kita perlu memilih masalah? Tentu saja karena sebuah penelitian itu berangkat dari adanya suatu masalah. Jadi, memilih masalah merupakan langkah awal dari suatu penelitian. Menurut Noto Atmojo, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya terjadi, serta antara harapan dengan kenyataan. Nah, masalah adalah penyimpangan yang bisa terjadi, baik itu antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan, ataupun antara pengalaman lampau dengan yang terjadi di masa sekarang. Lalu, apa saja sih ciri-ciri masalah yang baik? Jadi ada ciri-ciri suatu masalah itu baik untuk kita angkat menjadi sebuah penelitian. Nah, mulai dari yang pertama dari masalah itu harus mempunyai nilai penelitian yang asli, yang padat, kemudian juga definitif dan dapat dinyatakan dalam beberapa hipotesis alternatif, dan juga mempunyai arti dan nilai baik dalam ilmu maupun dalam bidang aplikasi untuk penelitian terapan, serta harus dapat diuji kebenarannya dan dapat dinyatakan secara jelas dan tidak membingungkan dalam bentuk pertanyaan. Lalu ciri yang kedua adalah masalah yang dipilih mempunyai visibilitas dalam segi data, biaya, waktu, dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Lalu ciri yang ketiga, masalah itu yang kita pilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti, sehingga masalah tentu saja harus menarik untuk diteliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti itu sendiri. Lalu kenapa kita perlu melakukan penelitian pada bidang tertentu? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena tidak adanya sama sekali informasi pada aspek tertentu di bidang tersebut. Yang kedua, ada informasinya namun masih kurang lengkap ya. Sehingga perlu dilakukan lagi penelitian yang memunculkan informasi baru. Kemudian informasinya sudah ada dan sudah banyak namun belum ada atau masih perlu untuk dibuktikan kembali kebenarannya. Lalu masalah itu dapat diperoleh dari mana saja sih? Banyak caranya ya. Bisa kita peroleh dari studi kepustakaan, dari pengalaman, dari pengamatan, dari seminar, diskusi dengan teman, atau diskusi dengan dosen, dengan guru di sekolah, atau bagaimana. Lalu bisa juga melalui intuisi kita sendiri, serta pernyataan dari pemegang otoritas. Pernyataan pemegang otoritas dapat menjadi salah satu sumber ide penelitian karena pemegang otoritas merupakan seorang yang pakar, ahli, dan memiliki komitmen mengenai suatu ilmu. Jadi pemegang otoritas serta pemegang kekuasaan ini merupakan panutan bagi orang-orang dengan tingkat ilmu yang ada di bawahnya ya. Jadi kalian bisa berdiskusi, bisa
bertanya dengan pemegang otoritas, bisa meminta ide atau bagaimana. Lalu kalau sudah ada masalahnya, kita perlu lakukan identifikasi. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah penelitian dimaksudkan sebagai penegasan batasan-batasan masalah penelitian sehingga cakupan penelitian itu tidak keluar dari tujuan penelitian kita, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau tujuan penelitian kita hanya untuk mendeskripsikan atau mengetahui hasil belajar, maka kita batasi bahwa hasil belajar yang kita teliti ini bagian mana saja. Apakah didapat dari tes atau bagaimana, itu diberikan batasan-batasan sehingga perlu adanya identifikasi masalah. Lalu ada 2 langkah pokok identifikasi masalah. Yang pertama adalah penguraian latar belakang masalah dan yang kedua adalah perumusan masalah. Lalu apa itu rumusan masalah? Nah, masalah dengan rumusan masalah itu berbeda ya. Kalau masalah itu adalah kesenjangan yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah tersebut, terkait masalah yang kita angkat. Kemudian dari pertanyaan tersebut berangkatlah kita melakukan penelitian, kita ambil data-datanya. Dari data-data tersebut barulah bisa menjawab list atau daftar pertanyaan yang kita buat berdasarkan masalah yang kita angkat. Lalu apa tujuan pemilihan dan perumusan masalah? Tentu saja ada. Yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian yang selanjutnya. Dan juga yang keempat adalah menyediakan sesuatu yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk dunia pendidikan tentunya. Berikut ini adalah daftar wilayah-wilayah masalah yang relevan dengan penelitian pendidikan. Pada wilayah dimaksud bisa diambil masalah-masalah yang tentunya untuk bisa diangkat menjadi suatu kerja penelitian di dunia pendidikan. Adapun wilayah-wilayah masalah antara lain pendidikan berprograma atau pendidikan jarak jauh, kemudian juga media pendidikan, proses belajar mengajar, lalu yang keempat ada kurikulum pendidikan,
Kelima, inovasi dan pembaharuan pendidikan. Keenam, kebutuhan dan sumber-sumber belajar. Lalu yang ketujuh adalah program-program pendidikan di luar sekolah. 8, partisipasi orang tua di dalam pendidikan. 9, hubungan lembaga pendidikan dengan institusi lain di masyarakat. 10, sarana dan prasarana pendidikan. 11, program bimbingan dan penyuluhan di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ke-12 adalah program supervisi dan kepemimpinan pendidikan. Masih ada lagi yang ke-13. 13, administrasi pendidikan. 14, perencanaan pendidikan. 15, pendidikan anak luar biasa. 16, program ekstrakurikuler dari lembaga-lembaga pendidikan. Ke-17, evaluasi pendidikan. 18, program latihan dalam jabatan bagi tenaga-tenaga kependidikan. Kemudian 19, metode khusus bagi masing-masing bidang studi. Ke-20, program pembinaan minat dan bakat dari lembaga-lembaga pendidikan. Ke-21, program remedial pada lembaga-lembaga pendidikan. 22, perkembangan dan sejarah pendidikan. Yang ke-23, pertumbuhan atau perkembangan jabatan tenaga-tenaga pendidikan. Dan yang ke-24 adalah pengaruh dunia luar terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, jenis penelitian pendidikan yang biasanya dilakukan di STK IPP GRI Banjarmasin apa saja? Ya, pertama adalah penelitian kuantitatif, kedua penelitian kualitatif, lalu ada juga penelitian kepustakaan, penelitian pengembangan atau research and development, lalu juga yang paling umum biasanya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, dan juga penelitian tokoh. Nah, untuk membuat suatu proposal penelitian ada beberapa kerangka atau bagian yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi dari adanya masalah kita jabarkan melalui adanya latar belakang masalah. Apa sebab-sebabnya, alasannya kita melakukan penelitian tersebut. Lalu tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini kita tuliskan mengapa kita melakukan penelitian tersebut, apa sih yang ingin kita capai. Lalu rumusan masalah, dari adanya latar belakang, dari adanya masalah, kita rumuskan, kita jabarkan dalam bentuk pertanyaan. Apa saja rumusan masalah tersebut. Lalu yang keempat adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara dari penelitian kita. Kemudian signifikansi masalah yang kelima, ya. Jadi signifikansi masalah ini tentu saja juga harus kita siapkan dalam membuat proposal penelitian. Karena signifikansi masalah ini berhubungan dengan kegunaan atau kemanfaatan serta urgensinya kita meneliti suatu masalah. Lalu yang keenam adalah definisi, asumsi, dan keterbatasan penelitian. Jadi kita menuliskan istilah-istilah yang memungkinkan salah tafsir. Jadi itu disitu perlu adanya kita ditegaskan batasan-batasannya. Kerangka acuan peneliti di dalam suatu masalah yang diteliti pada dasarnya dapat dilihat dan tercermin dari definisi yang ditetapkan dan digunakannya. Lalu juga ada asumsi dan keterbatasan penelitian, sehingga dalam meneliti itu kita tidak keluar dari tujuan penelitian kita. Yang ketujuh adalah resume bahan kepustakaan yang relevan. Nah, dalam usulan suatu penelitian ini membuat rangkuman ringkas mengenai hasil penelitian sebelumnya atau terdahulu serta tulisan-tulisan para ahli itu adalah hal yang harus kita lakukan, ya. Dengan itu bisa memberi bukti bahwa peneliti bersangkutan cukup mengenal masalah yang hendak ditelitinya. Nah, dalam melacak bahan kepustakaan itu ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah masalah-masalah berkaitan dengan yang telah diselidiki, lalu yang kedua rancangan studi dari masalah yang telah dipelajari.
termasuk prosedur dan instrumen pengumpulan data yang digunakan, lalu juga populasi dari masalah-masalah yang telah dipelajari. Yang keempat adalah variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi penemuan-penemuan selama ini. Lalu yang kelima, lubang-lubang kesalahan ya, atau kelemahan-kelemahan yang terjadi pada studi-studi sebelumnya. Dan rekomendasi-rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Lalu kemudian adalah yang keenam, yaitu maksud saya yang ke-8, yaitu perincian prosedur penelitian yang diusulkan. Dan yang terakhir yaitu adalah jadwal kegiatan. Nah, untuk perincian prosedur penelitian ini biasanya kita tuliskan waktu, tempat, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, kemudian metode analisis data, ya, analisis data, kemudian jenis penelitian juga apa.